Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Susan di episode Berbagi Kisah. Kali ini kita akan menghadirkan salah satu anak muda yang berbakat dan punya profesi yang cukup luar biasa. Nah, sekarang kita akan berbagi kisah mengenal profesi desainer busana dari sketsa menjadi karya nyata. Inilah sudah hadir narasumber kita, yaitu Rahmat Nur Maulaya. Beliau adalah fashion designer. Kita sudah hadir di sini dan kita akan berkenalan dulu. Ya, apa kabar Mas atau Adik ya? Ya, apa kabar Rahmat Nur Maulaya? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, terima kasih sudah bergabung di episode Berbagi Kisah kita pada hari ini. Dan kita akan mengawali perbincangan kita tentang awal mulanya, atau kita berkenalan dulu ya. Maulaya ini basic dan lain sebagainya, kegiatan aktivitas sehari-harinya bisa diceritakan dulu untuk mengawali perbincangan kita kali ini. Ya, memang sebenarnya dari Maul sendiri. Perkenalan dulu nih Bu. Perkenalan dulu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan Ulun Rahmat Nur Maulaya, biasa dipanggil Maul, Maulaya atau Laya biasanya. Oke. Saat ini berprofesi sebagai fashion designer. Memang sebenarnya mengawali karir ini dari tahun 2020. Waktu itu karena kita juga ngambil sekolah di fashion, khususnya di Bandung. Kemudian kita juga berkecimpung di dunia itu, bekerja di beberapa brand juga, brand lokal, nasional. Terus akhirnya kemarin setelah ada kegiatan kita memutuskan untuk kembali ke Tabalong ini. Oke, jadi dari pengenalan tadi kita bisa membuka dulu dari awal mulanya. Iya. Maul atau Ulaya, Maul ya, iya, Maul tadi tertarik dengan dunia desain. Jadi awal tertariknya itu karena memang dulu sering ikut lomba juga, kayak lomba duta-dutaan, karena kita juga terlibat dalam Tudiang Tanjung, kemudian Nananggaluh Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi mengarah-arah ke sana sudah ya dari awal ya? Iya, betul. Baik. Waktu itu suka kan setiap kita menghadiri undangan dan lain-lain kan harus pakai baju yang bagus gitu. Jadi dari sana terpikir nih, aku bagusnya gimana ya, pakai baju apa ya gitu. Untuk menyesuaikan ya acara tersebut ya. Dari situ akhirnya kayak suka nih dunia ini gitu, sambil chat-chat juga sama teman-teman yang lain juga suka minta bikinin gitu. Nanya, Maul, aku bagusnya gimana ya gitu. Dari situ awalnya. Jadi dari motivasinya dari seringnya ikut ke acara, menghadiri acara, gitu. Kemudian dari inspirasi teman-teman ya, akhirnya jadi mewujudkan Maul jadi desainer. Oke, baik. Sekarang bisa diceritakan backgroundnya Maul sendiri, untuk background pendidikannya bisa diceritakan sejarahnya. Oke, jadi untuk background pendidikan sendiri, Maul lulusan dari Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung, lulus tahun kemarin 2024. Tapi untuk pengalaman kerja sendiri kita memang terjun ke dunia ini dari semester 5 karena memang kampus Maul itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan industri. Ya, jadi kita cuman kuliah sekitar 2 tahun kemudian langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi lulus dari sana terus berkecimpung di dunia ini sekitar kurang lebih 3 tahun, 4 tahun, jalan 4 tahunan sepertinya. Oke, pemirsa, kita akan mendalami lagi bagaimana perjalanan Mas Maul menjadi seorang bergerak di dunia fashion. Bisa diceritakan perjalanan karirnya sehingga sampai menjadi seorang fashion designer. Oke, jadi untuk mengawali karir ini dulunya memang tertarik di dunia fashion ini karena tadi yang sudah saya ceritakan awal-awalnya. Kemudian untuk melanjutkan ke sekolah tersebut dulunya itu dapat info dari grup WhatsApp waktu itu. Ya, ketemu sama kampus ini,
kemudian mencari-cari tahu tentang gimana di sana, terus ke sekolah fashionnya gimana, kemudian apa aja yang dilakukan, karena seperti yang kita ketahui bahwa sekolah fashion itu kan banyak, tapi masing-masing dari kampus itu dia punya keunggulan sendiri. Kebetulan karena memang ulun pribadi suka dengan suka dengan kayak ada hal-hal yang berbeda. Maksudnya seperti apa itu? Contoh kayak membuat kain, terus bagaimana cara pewarnaan kain dan lain-lain. Karena kenapa memilih kampus ini? Karena dia basicnya tekstil. Ya berbeda dengan kampus-kampus yang lain, memang basicnya fokus ke desain, kemudian fokus menjahit dan lain-lain. Tapi karena kampus ini fokusnya di tekstil, karena mereka mengajarkan dari awal pembuatan kain itu gimana, kemudian akhirnya sampai menjadi baju gitu. Jadi di situ, jadi memang kita harus mengetahui bahwa sebelum membuat baju itu kita harus tahu struktur kainnya dulu, bahannya. Ya. Ketika kita mendesain, misal membuat jas nih, tapi kita menggunakan bahan yang lemes, terus bahannya tidak sesuai dengan itu kan susah juga nantinya. Akhirnya hasilnya juga tidak sesuai. Tidak pas, Jadi kita harus memikirkan dari segi konstruksi, kemudian dari jahitan, terus penyokong-penyokongnya seperti aksesoris, sehingga baju itu apa yang kita desain sesuai gitu. Hasilnya maksimal ya. Oke, karena dari konstruksi awal sudah tahu ya, sudah mengenal. Baik ya. Kemudian di saat pendidikan ada tidak mentor atau sosok mentor atau menjadi panutan Maul sehingga menambah motivasinya dan memantapkan sebagai fashion designer? Untuk mentor sendiri ada. Karena memang waktu itu Maul juga sebagai penerima beasiswa. Alhamdulillah ketika kuliah kita dibeasiswain penuh sama perusahaan. Ya, kebetulan sosok itu merupakan bos saya juga waktu itu. Beliau luar biasa sekali orangnya. Ketika membangun usaha atau brand, beliau itu tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi juga sangat memikirkan lingkungan. Baik itu kepada karyawannya, terus orang-orang sekitar. Jadi itu membuat saya termotivasi bahwa menjadi seorang fashion designer itu tidak hanya membuat baju, tapi juga bisa memberikan dampak yang positif kepada lingkungan kita melalui omset yang beliau dapatkan waktu itu, membangun pesantren, terus membantu orang-orang yang memang membutuhkan pendidikan yang layak. Jadi saya termotivasi bahwa ketika kita memiliki sesuatu privilege, kita juga harus berbagi kepada orang lain, karena mungkin sebagian dari rezeki kita itu rezeki orang lain yang lewatnya dari kita. Berarti jadi, ada sosok mentor yang menjadi panutan sama Maul ya. Dari situ juga karya beliau kan luar biasa, terus banyak sekali orang-orang yang menyukai karya-karya beliau gitu. Dari situ Maul melihat sosok beliau tuh luar biasa sekali, keren banget gitu. Jadi selalu termotivasi. Gitu. Berarti sama profesinya sebagai desain. Iya, sama. Dan beliau ada di sini? Di Jakarta. Di Jakarta. Baik, kita akan lanjut nanti di episode kedua. Pemirsa, desainer bukan hanya menciptakan sesuatu yang baru, tapi juga menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Jangan kemana-mana, saksikan terus di episode Berbagi Kisah. Pemirsa, kita kembali lagi ke segmen kedua dan kita akan terus berbincang-bincang dengan narasumber kita, Mas Maul. Nah, kita sekarang mau minta ceritakan sama Mas Maul. Mas Maul bisa menjelaskan apa saja proses dalam menciptakan sebuah karya dari sketsa awal hingga menjadi produk nyata. Mungkin seperti contoh yang sudah ada di ini ya, di studio kiri dan kanan saya ini. Nah, bisa Mas Maul ceritakan itu bagaimana prosesnya? Oke, jadi dalam membuat sebuah proses desain ini, dari awal kita harus menemukan inspirasi dulu. Ya, kenapa?
karya dari satu desainer dengan desainer lain itu berbeda karena mereka memiliki inspirasi yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, in teori biasanya kita membuat mood board. Mood board itu sumber inspirasi yang tadi kita ngebayangin mau bikin ini, bikin A, B, C, kemudian kita satukan dulu, kita cari dulu inspirasinya dari apa. Dari misalkan foto-foto bangunan, kemudian baju-baju zaman dulu misalkan kita ingin nge-up kembali gitu kan. Terus dikumpulkan menjadi satu, setelah menjadi mood board, baru kita mencari judul koleksi kita. Judul koleksi itu biasanya dari apa kita terinspirasi tadi. Kembali ke awal tadi, ke inspirasi itu. Setelah kita membuat mood board, kemudian membuat judul, kemudian narasi konsep yang ingin kita ceritakan ini apa, yang ingin kita buat ini apa gitu. Kemudian baru kita membuat desain, ya orat-aret gitu. Dalam membuat desain ini sebenarnya tidak sekali jadi langsung gitu. Tapi banyak proses, misalkan kita membuat desain, udah jadi satu baju. Tapi nanti ketika melihat mood board itu lagi, oh aku mau nambahin ini, nambahin itu gitu. Sehingga kita membuat beberapa opsi desain dulu. Biasanya dalam satu mood board itu kita membuat sekitar 5-7 opsi desain. Kemudian nanti yang mana kita ingin buat baru kita dituangkan ya? Iya, kita tuangkan. Kita lihat dulu dari desain tadi, kita cari kalau ingin memproduksi kita cari dulu bahan-bahannya gitu. Dari bahan, kemudian sudah dari aksesoris segala macam apa yang cocok dengan desain kita, kemudian baru kita masuk ke proses produksi. Saya mau bertanya ini, ada tidak imajinasi dari misalnya seseorang yang menginginkan baju tersebut, contohnya misalnya seperti saya, apakah profil seseorang mempengaruhi dari desain tadi? Iya, sangat mempengaruhi. Kalau saya pribadi sangat, Bu. Karena ketika saya ingin membuat desain, saya berkomunikasi dulu dengan klien misalkan. Maunya seperti apa, terus karakter dari klien kita itu seperti apa gitu. Jadi sehingga ketika memakai baju itu menyatu gitu. Ya kan biasanya ada orang pakai baju A, B, C, tapi ketika dipakai dengan orangnya tidak sesuai, tidak pas. Ya entah itu dari segi warna atau siluet dan lainnya itu. Iya, betul, mempengaruhi. Iya, sangat mempengaruhi. Oke, sekarang untuk software atau media yang Mas Maul gunakan dalam desain, mungkin bisa diceritakan? Untuk software sendiri, kalau untuk sketsa, Maul bikinnya pakai iPad. Ya, pakai aplikasi, ada namanya Procreate. Jadi kita pakai aplikasi itu untuk membuat sketsa. Tapi untuk proses produksi, misalkan untuk mass product, kita pakai aplikasi AI, Adobe Illustrator. Ya, karena di sana kita biasanya untuk produksi skala besar itu segala macam gambar kita bikin, kayak jahitannya seperti apa, kemudian finishing jahitannya mau seperti apa, itu harus digambarin gitu semuanya, karena kita sudah tidak berbicara baju yang satuan, tapi karena kita produksi besar ribuan, jadi semuanya harus detail gitu. Mempengaruhi tidak aplikasi software tadi untuk produksi? Sangat pengaruh, Bu. Ya karena ketika kita membuat gambar itu kan kemudian di convert ke punya orang lain itu bisa berbeda. Jadi kita harus punya software yang bagus juga. Ya kayak detail-detail kecil itu harus kelihatan gitu. Jadi apa yang kita inginkan ketika dari desain kita mintanya A, hasilnya juga A gitu. Jadi sama ya. Sama. Baik Mas Maul, menarik sekali ini tentang produksi, apalagi masalah fashion ya, khususnya perempuan ya. Baik, ini kita mau tahu karya pertama Mas Maul, bisa diceritakan? Karya pertama itu saya kasih judul Main, waktu itu membuat karya baju laki-laki. Karya baju laki-laki dengan judul Main, berpikir. Ya, karena memang temanya waktu itu essentiality. Di sini maksud essentiality itu pakaian yang simple, terus menyatu dengan kegiatan sehari-hari gitu. Kenapa jadi memilih pakaian laki-laki, tidak pakaian anak-anak atau pakaian perempuan? Nih, pertanyaan khusus ini. Karena saya pribadi sangat suka mix and match outfit. Jadi apa yang ingin saya buat saya kenakan gitu. Jadi
emang waktu itu pengennya saya sendiri yang pakai. Jadi kita untuk buat gitu. comfortable diri sendiri Iya, dulu ya. Karena memang koleksi waktu itu kita presentasi untuk masa perkuliahan juga. Jadi seperti apa yang saya katakan yang sebelumnya tadi Ibu, ketika kita ingin membuat baju kita harus menyesuaikan karakter. Jadi saya itu karena memang tidak ingin terlalu ribet, jadi saya sendiri gitu. Sebagai model ya, modelnya. Oke. Dan kemudian bagaimana perasaan Mas Maul ketika mempunyai karya desain sendiri, melihat hasilnya sendiri? Ya. Untuk perasaan sendiri sebenarnya bangga dan juga terharu karena memang sebelumnya ketika saya bekerja di brand lokal Indonesia, waktu itu kita sering ikut fashion show seperti di Indonesia Fashion Week, kemudian Jakarta Muslim Fashion Week. Oh, sering mengikuti ya, event-event sering, ya? Ya, sampai terakhir waktu itu karya saya di Turki Fashion Week. Alhamdulillah waktu itu karya-karya kita melenggang di panggung internasional. Luar biasa. Bagaimana perasaannya saat apresiasi orang melihat karyanya Mas Maul? Iya, luar biasa sekali, terharu juga karena mendapat banyak sekali pujian dari orang. Oke, gitu kan. luar biasa ya. Kemudian masukan-masukan juga dari berbagai desainer mancanegara waktu itu. Dan alhamdulillah dari sana, dari pengalaman itu kita juga bisa berkembang, bisa berprogres. Dalam menciptakan sebuah desain itu bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tetapi juga apa yang pasar inginkan, apa yang pasar butuhkan gitu, sehingga kita bisa menciptakan karya tidak hanya indah, tetapi juga bisa menghasilkan. Dan bisa dipakai semua orang ya. Betul. Baik, nah sekarang dari beberapa cerita tadi, pertanyaannya lagi, pernah tidak mengalami kegagalan untuk menghasilkan sebuah karya? Kalau untuk kegagalan itu pasti Bu, karena kita dalam membuat busana itu ada namanya proses sampling. Ya, di dalam proses sampling itu memang ada trial and error-nya. Jadi ketika kita membuat baju, membuat desain, terus kita produksi, kita bikin sampel, nanti akan ada aja berbagai masalah yang muncul. Entah itu dari segi konstruksinya, kayak jahitan misalkan kita pengen ada karet di pinggang. Terus ketika dipakaikan ke orang, oh posisinya belum pas nih gitu. Kemudian ketika kita ingin membuat lengan yang berbeda gitu, terus dipakaikan ke orang yang memang pasar kita ibu-ibu yang memiliki badan yang berisi, terus dipakaikan, oh terlalu membuat lebar nih gitu. Nanti kemudian kita bikin lagi, kita rekonstruksi lagi gitu, sehingga menghasilkan baju yang memang siap pakai dan siap jual gitu. Oke, jadi pernah mengalami kegagalan itu? Pernah. Itu merupakan bagian dari proses kita untuk membuat gitu. Jadi tidak terlepas dari proses itu. Oke, jadi ya mungkin kegagalan bukan satu ini ya. Bukan suatu hambatan. Bukan gitu. Satu hambatan. Baik, sekarang apakah Mas Maul ini menjahit sendiri atau punya penjahit khusus untuk menuangkan hasil desainnya tadi? Kalau Maul pribadi punya penjahit khusus. Ya. Karena memang dari desain Maul sendiri lebih ke tailor gitu kan, lebih tailor, terus desain-desainnya yang memang membutuhkan skill khusus. Jadi tidak sembarang orang yang bisa menjahitnya gitu. Jadi Maul bekerja sama dengan beberapa tim sehingga bisa membuat baju-baju yang memang Maul inginkan gitu. Ada berapa tim yang Mas Maul punya sekarang? Kalau tim sendiri itu sudah ada 4. Luar biasa ya. Oke. Baik, sekarang bisa diceritakan, mungkin pemirsa ingin mengetahui produk apa saja yang Mas Maul buat. Oke, jadi sebenarnya fashion itu bukan hanya tentang baju ya Bu. Bukan tentang hanya apa yang kita gunakan sehari-hari, tapi juga mencakup seperti aparel, kayak topi, terus tas juga. Ya, kemarin juga alhamdulillah kita bekerja sama dengan Dekranasda Kabupaten Tabalong. Waktu itu kemarin kebetulan ada kegiatan Kriyanusa yang ingin dikenakan oleh Ibu Ketua Dekranasda. Tapi qadarullah mungkin karena sekarang situasi belum kondusif, jadi acaranya dimundurkan. Tapi kemarin kita sudah membuat produk, bikin tas purun.
kemarin itu kita kombinasikan dengan denim. Jadi tasnya itu tidak hanya looknya tidak tradisional, tapi kita ingin mengembangkan bahwa si tas purun ini bisa kita up lagi, bisa kita jual dengan harga yang lebih pantas gitu. Jadi kita buat waktu itu menggunakan kombinasi kain denim. Oke, jadi dimodif ya? Iya, dimodif. Oke, baik. Terus juga kita juga membuat topi, kemudian sabuk biasanya gitu. Dari bahan-bahan seperti kulit. Oke. Terus kemarin juga purun, terus bahan-bahan sisa-sisa produksi. Ya. Jadi Mas Maul ini artinya desain dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu ya? Jadi include semuanya bisa dengan Mas Maul ya? Insya Allah luar bisa. Biasa. Baik, pemirsa, kita akan terus berada di episode berbagi kisah. Nanti kita akan terus bertanya dengan Mas Maul dan kita akan terus menggali apa saja karya dari Mas Maul sendiri. Pemirsa, sebuah desain yang baik adalah yang dapat berbicara tanpa kata-kata, namun dapat menyampaikan pesan dengan jelas. Setuju? Setuju. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini. Pemirsa, kita kembali lagi ke segmen ketiga, yaitu kita akan berbincang-bincang mengenai prestasi, harapan, dan pesan untuk generasi muda. Nah, kembali lagi dengan Mas Maul. Informasinya baru-baru ini Mas Maul menang lomba tingkat nasional. Nah, bisa diceritakan apa lomba tersebut dan apa saja yang ditampilkan atau dilombakan? Oke, jadi kemarin alhamdulillah kita mendapatkan juara di acara Apkasi 2025. Waktu itu di acara Fashion Show Wastra Nusantara. Ya, dan kita membawakan koleksi dengan judul Sirang Tanjung. Ya, jadi bisa dilihat ini koleksinya yang kita tampilkan. Ya. Pemirsa, di kiri kanan ini adalah hasil desainnya Mas Maul ya. Betul. Jadi kemarin itu kita membawakan koleksi Sirang Tanjung, yang mana Sirang Tanjung ini mau terinspirasi dari Kabupaten Tabalong itu sendiri. Karena temanya kemarin itu Harmony of Life. Dan kebetulan juga kita tahu bahwa Kabupaten Tabalong ini dihuni oleh berbagai suku, agama, bahasa gitu kan. Dan kita hidup berdampingan secara damai, tentram gitu. Dari situ, Paul ingin mengangkat cerita itu, bahwa Kabupaten Tabalong ini meskipun kita dihuni oleh berbagai macam suku, budaya, bahasa, tetapi tidak meninggalkan identitas kita sebagai orang Tabalong yang mayoritas dihuni oleh suku Banjar dan juga suku Dayak. Itu mau tuangkan dalam busana ini. Jadi untuk yang cewek itu terinspirasi dari baju kebaya gantang dan kebaya rangkap yang biasa digunakan yang biasa digunakan oleh ibu atau mama Puma dari suku Banjar. Kemudian untuk rok sendiri mau terinspirasi dari rok kindrat, rok yang biasa digunakan oleh suku Dayak Manyan. Kemudian juga dari kain itu seperti serat kulit kayu, terinspirasi dari suku Dayak Deah yang biasa menggunakan kulit kayu untuk baju tradisional. Gitu. Kemudian juga yang cowok ini mau terinspirasi dari baju pengantin Banjar kulit pacinan yang biasanya menggunakan coat yang panjang. Kemudian mau modifikasi jadi seperti ini. Gitu. Kemudian tentang lomba itu mungkin bisa diceritakan pada saat itu berapa provinsi yang ikut atau berapa kabupaten? Jadi waktu itu memang dari lomba itu dibatasi untuk pesertanya cepet-cepetan mendaftar. Waktu itu ada 10 dari kabupaten dari seluruh Indonesia yang alhamdulillah masuk dan terpilih untuk mengikuti acara itu. Dan alhamdulillah Kabupaten Tabalong masuk dan kebagian kuota untuk acara itu. Gitu ya. Jadi kita mengikuti Wastra Nusantara ini dari tahun lalu, dari tahun 2024. Alhamdulillah juga mau yang dikasih kesempatan untuk mewakili Kabupaten Tabalong. Dan alhamdulillah tahun lalu juga kita menang juga. Alhamdulillah luar biasa. Dan kemarin mengikuti lomba dengan tim modelnya mungkin siapa? Kemarin modelnya kita minta dari Utuh Diang Tanjung karena memang dari busana ini juga mau mengangkatkan dari Tabalong itu sendiri.
Jadi kita terwakilkan, terwakilkan dari, kita berdayakan juga model-model yang dari Utuh Diang Tanjung yang bisa membawakan baju ini, karena memang ingin mengangkat Kabupaten Tabalong itu sendiri dari model, kemudian dari sumber inspirasi baju, kemudian dari warna pun ambil dari logo Kabupaten Tabalong gitu. Dari kebudayaannya juga ya. Oke. Kemudian selain itu, selain penghargaan dan ikut event tadi, apa saja yang Mas Maul sudah mengikuti event-event apa aja? Oke, jadi sebelum ikut Apkasi ini, sebelumnya alhamdulillah Maul pernah ikut di acara Indonesia Fashion Week, terus yang tadi sudah diceritakan ya. Gitu. Terus juga Mufest, acara Mufest itu acara Bank Indonesia. Jadi kebetulan waktu itu brand yang Maul handle itu binaan dari Bank Indonesia. Jadi kita ikut di acara fashion show itu. Kemudian untuk acara kemarin di Turki juga, Turki Fashion Week, waktu itu alhamdulillah kita juga berkontribusi di situ. Oh, luar biasa ya. Baik Mas Maul, luar biasa. Iya, baik. Kemudian ini tadi ada cerita bahwa setelah melalui pendidikan dan kemudian sempat bekerja di Bandung juga ya. Nah, kemudian apa alasannya kembali ke Tabalong? Oke. Alasannya mungkin panggilan hati ya Bu ya. Memang dari awal Maul ini ketika berkecimpung di dunia fashion ini memang memiliki cita-cita punya brand sendiri. Bukan hanya untuk menciptakan sebuah baju yang kemudian dijual, tapi juga ada kayak dari hati yang paling dalam kayak aku apa sih yang bisa aku berikan untuk daerahku gitu. Jadi dari situ akhirnya memutuskan untuk pulang, dan kebetulan juga kemarin berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah ada kegiatan yang memang Maul bisa berkontribusi di situ. Dan nanti ditunggu aja gebrakannya. Artinya Maul juga kepingin punya brand sendiri ya, dan membuat karya sendiri, dan juga ingin berkontribusi di situ juga. Baik Mas Maul, kemudian karena sudah di Tabalong, rencana ke depan apa yang Mas Maul ingin lakukan? Jadi rencana ke depan memang ada plan untuk bekerja sama dengan pemerintah kita, karena memang Maul melihat Kabupaten Tabalong sendiri ini sebenarnya banyak memiliki potensi. Tidak hanya di potensi alam, tapi juga ekonomi kreatifnya luar biasa sekali. Banyak sekali pengrajin-pengrajin yang memang memiliki karya yang luar biasa, tetapi masih membutuhkan bantuan dari segi itu untuk meng-up karyanya, kemudian yang lainnya juga untuk meningkatkan nilai jualnya. Nah di situ Maul akhirnya tergerak untuk berkomunikasi dengan pemerintah kita. Kebetulan juga saat ini pemerintah kita ingin menggaungkan dan memunculkan Dekranasda kita. Jadi di situ Maul ingin bekerja sama dengan Dekranasda itu untuk memajukan Kabupaten Tabalong ini dari segi ekonomi kreatifnya. Jadi dari situ kita berharap ke depannya ekonomi kreatif kita lebih dikenal di skala nasional maupun internasional melalui panggung-panggung yang memang sesuai dan sejalan dengan ekonomi kreatif kita gitu. Mantap ya. Nah dari tadi pemirsa, Maul tadi sudah menceritakan apa saja yang dia hasilkan, karya dan lain sebagainya, terutama juga event-event apa saja yang sudah diikutkan dan juga prestasi yang dia sudah raih. Nah sekarang kita akan mendengarkan pesan untuk generasi muda di bidang fashion designer. Mungkin bisa membangkitkan motivasi teman-teman atau yang menonton di sini ingin seperti Mas Maul ya. Ada satu pesan yang ingin Ulu sampaikan kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Tabalong yang memang ingin berkecimpung di dunia fashion ini. Sebenarnya dari stigma masyarakat untuk orang-orang fashion itu kan agak negatif. Tapi menurut Maul, selagi kita bisa berkarya, selagi kita bisa menghasilkan
hal-hal yang bisa membuat dampak positif di lingkungan kita. Jangan takut, tetap percaya dan yakinkan diri bahwa kita bisa, bahwa segala sesuatu yang ingin kita lakukan itu pasti ada hal-hal yang mempengaruhi. Tapi tetap fokus, tetap yakin pada diri sendiri bahwa kita bisa, dan buktikan kepada orang-orang yang mencemooh, yang tidak percaya dengan kita, buktikan dengan hasil gitu. Percaya diri. Percaya diri. Oke. Baik Mas Maul, kemudian satu lagi pertanyaannya, jika diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dalam menuangkan hasil karya fashion designer ini dengan siapa atau dalam proyek apa yang Mas Mail dalam harapkan dan impikan? Oke. Ya. Jadi saya memiliki mimpi, pertama tadi saya punya brand sendiri. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan pemerintah kita. Saya ingin membawa produk-produk lokal kita itu ke national stage atau panggung nasional kayak Indonesia Fashion Week tadi. Kita bisa mempromosikan, terus bisa memberdayakan apa saja potensi ekonomi kreatif kita ini. Jadi tidak hanya dikenal di Tabalong sendiri, kayak sasirangan kita, terus batik Tabalong, kemudian karya-karya kerajinan dari pengrajin. Tetapi kita juga bisa dikenal, bisa menjadi nomor 1 di Provinsi Kalimantan Selatan ini, kemudian juga bisa dikenal di nasional. Nasional. Bagus lagi kalau internasional ya. Betul. Oke, baik. Semoga harapannya Amin. cepat terkabulkan. Baik pemirsa, tidak terasa waktu kita berbincang-bincang dengan Mas Maul, fashion designer kita. Pemirsa, sebuah desain yang sukses adalah yang dapat memecahkan masalah dan membuat hidup lebih mudah dan lebih indah. Semoga episode kali ini dapat menginspirasi dan memotivasi para desainer dalam menjalankan profesinya, dan pastinya akan didukung oleh Mas Maul, ya kan? Baik pemirsa, sekian dulu episode berbagi kisah kali ini. Saya Susan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.